Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hari kiamat akan datang menimpa kita semua. Dunia ini akan hancur berkeping-keping di hari itu. Tidak akan ada makhluk hidup yang selamat saat itu terjadi. Bumi akan berguncang dengan keras, dan semua dunia akan mengalami bencana alam yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia. Semua orang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Pada hari ini, semua orang hanya akan memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri dan tidak akan memperdulikan orang lainnya. Kapan terjadinya hari kiamat, semua manusia tidak ada yang tahu. Bahkan alat secanggih apapun tidak mampu memprediksi kapan hari itu akan tiba. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Namun ada tanda-tanda yang Allah berikan yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat dan akan terjadi. Salah satunya adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini sahabat beriman masih menjadi perbincangan di kalangan umat muslim tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan ada isu yang beredar mereka berada di balik tembok Cina. Lalu apakah hal tersebut benar adanya? Dan siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Serta bagaimanakah ciri-cirinya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut, benarkah di balik tembok Cina tempat muncul Ya'juj Ma'juj? Ini faktanya versi dari Magenta Islam. Fakta tembok Cina. Cina merupakan negara di Asia terbesar dengan penduduk terbanyak di dunia. Mereka menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di dataran Asia. Negara ini menjadi pesaing untuk negara-negara Eropa dan Amerika dalam hal perdagangan. Banyak inovasi teknologi terbaru dan canggih yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Tidak terhitung berapa banyak ciptaan dan inovasi yang dibuat oleh Cina di zaman sekarang ini. Dari segi teknologi, mereka juga tidak kalah dengan bangsa barat yang merupakan pelopor teknologi tercanggih dan teranyar. Namun salah satu ciptaan bangsa Cina yang paling dikenal oleh semua orang di dunia adalah tembok besar Cina. Siapa yang tidak mengetahui bangunan tembok terbesar dan terpanjang di dunia itu? Bahkan bangunan ini pernah masuk dalam 7 keajaiban yang ada di dunia. Panjang dari tembok ini sahabat beriman sangatlah luar biasa dan membuat banyak orang terkagum, yaitu mencapai 21.196 km. Hal ini membuat tembok Cina lebih panjang dari 3 sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil, Amazon, dan Sungai Yangtze yang dijadikan satu. Panjangnya tembok ini pun sampai melintasi 9 provinsi yang ada di Cina. Awal pembangunan dilakukan oleh masa dinasti Zhou di tahun 1046 sebelum Masehi hingga 771 sebelum Masehi. Lalu saat masa kepemimpinan dinasti tersebut berakhir, dilanjutkan lagi oleh dinasti Qin yang menghubungkan temboknya menjadi satu. Lalu lanjut lagi di dinasti Han yang membangun tembok tersebut dengan bahan yang lebih bagus karena bertujuan untuk melindungi Cina dari bangsa Mongol yang menjajah. Lalu yang terakhir, pembangunan dilanjutkan dengan serius pada masa dinasti Ming di tahun 1368 hingga 1644. Jika di total hampir 1800 tahun tembok ini dibangun. Pembangunan ini pun dilakukan oleh lebih dari 1 juta manusia. Namun di balik itu semua ada fakta yang mencengangkan. Semua orang yang mengerjakannya berasal dari narapidana dan tahanan perang. Banyak korban berjatuhan karena pembangunan tembok tersebut. Diperkirakan sekitar 400.000 jiwa melayang karena pembangunan ini. Dalam pembangunannya, para pekerja menggunakan tepung beras untuk pengganti dari semen, bahan baku yang cukup unik untuk sebuah bangunan. Namun hasilnya bisa kita lihat sekarang. Tembok besar ini masih kokoh berdiri dengan gagah dan minim kerusakan. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Salah satu tanda hari kiamat akan datang dan menghancurkan bumi serta isinya adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj.
Hal ini menjadi pertanyaan umat muslim. Makhluk seperti apakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Namun satu hal yang diketahui semua umat muslim adalah jika memang mereka sudah muncul, maka kehancuran dunia tidak akan lama lagi. Banyak cerita yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sendiri adalah suatu kaum yang akan membawa kerusakan di muka bumi. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Dari ayat tadi kita pun mengetahui bahwa memang mereka adalah kaum yang akan membawa kehancuran di bumi yang kita tinggali ini. Lalu sahabat beriman, kita juga mengetahui bahwa mereka dibatasi oleh dinding yang menjadi pembatas agar mereka tidak bisa keluar dan menghancurkan bumi yang ditinggali oleh para umat manusia. Banyak orang yang berspekulasi tembok itu adalah tembok besar Cina. Hal ini pun mereka tandingkan dengan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj yang dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad 271. Dari ayat yang dijelaskan di hadis tadi sangat merujuk kepada bangsa Cina dan Mongolia. Tetapi hal tersebut belum bisa dibuktikan hingga saat ini. Apakah hal tersebut merupakan benar ataukah salah? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Selain itu sahabat beriman, Allah pun memberikan gambaran saat mereka muncul di muka bumi. Seluruh umat manusia akan kaget dan merasakan ketakutan karena kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Kapan hari kiamat akan terjadi? Semua umat muslim yang beriman percaya bahwa hari kiamat akan datang. Semakin hari tanda-tanda kiamat semakin jelas terlihat. Banyak keanehan yang muncul di bumi ini dan tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih sekalipun. Hal ini merupakan kebesaran dari Allah Ta'ala. Namun kapan waktu tepatnya hari itu akan terjadi, hanya Allah saja yang mengetahui. Hal ini pun juga disampaikan lewat Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Namun Allah memberikan tanda-tanda untuk para umatnya yang menandakan kapan kiamat itu akan tiba. Telah kita bahas tadi, salah satunya adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Namun selain itu ada masih banyak tanda lain, yaitu turunnya Dajjal. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam hadis. Tidak ada satupun makhluk selain Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sama halnya dengan Ya'juj Ma'juj, Dajjal juga merupakan makhluk yang turun dan menghancurkan dunia dengan fitnah yang ditebarkan dan mengadu domba satu manusia dengan yang lainnya. Hal ini akan membuat bingung semua umat manusia di dunia ini. Lalu masih ada beberapa tanda lagi yang menunjukkan hari kiamat akan datang, yaitu turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam menjadi pemimpin dunia, matahari terbit dari sebelah barat dan munculnya Dabbah, serta kehancuran Ka'bah.
sungguh mengerikan hari kiamat itu. Maka dari itu marilah kita bertaubat akan menjadi kaum yang dilindungi oleh Allah Ta'ala pada saat hari kiamat itu tiba. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.